apakah semuanya sawit Pak? Atau jangan-jangan sawitnya hanya beberapa persen saja yang kemudian memanfaatkan lahan hutan ini? Jadi dari 64 ada 50. Yang lainnya ini apa? Yang lainnya adalah kawasan hutan tapi dalam kondisi rusak. Jadi kalau di luar negeri isunya kita melakukan deforestasi, kalau di dalam negeri sebenarnya kan ini reforestasi, nanam di situ gitu ya. Oleh dunia itu kalau kita bicara dengan orang Belanda, orang Perancis gitu, seolah-olah itu se-Indonesia ini sawit semua. Padahal tidak gitu loh. Ini yang sering juga keliru. Dan padahal sebelum ada sawitnya juga hutannya sudah rusak dulu. Betul. Gitu. Dari padang alang-alang yang dulu sulit mengatasi menjadi sawit, dan dari hutan alam yang sudah terdegradasi karena ditebang berulang-ulang, harusnya tebang pilih terus tanam, nggak ditanam-tanam, ini yang membuat masalah. Halo teman kumparan, bertemu lagi bersama saya Habibi dan kali ini saya ditemani oleh teman saya Tiara. Halo Mas Habibi. Halo Ti. Jadi gini, kali ini kita akan membahas terkait dengan sawit Indonesia. Jadi seperti kita tahu ya, bahwa Indonesia itu menjadi salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia gitu kan. Nilai ekspornya begitu besar gitu. Tapi memang kemudian di beberapa waktu belakangan ini produk-produk sawit di Indonesia itu mendapatkan tantangan yang cukup besar di pasaran internasional ya, terutama di pasar Eropa gitu. Jadi di Eropa itu ada satu aturan yang dibuat oleh Uni Eropa, namanya adalah Europe Deforestation Regulation, yang dimana kemudian salah satu hal yang menjadi concern mereka menganggap bahwa sawit-sawit yang dihasilkan oleh Indonesia itu dihasilkan dari hasil deforestasi. Selain deforestasi, kayaknya mereka juga bilang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Itu dia, betul. Eksploitasi tenaga kerja juga gitu ya Mas ya. Nah, maka dari itu kemudian memang dia menjadi tantangan bagi kita Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia untuk bagaimana ini agar sawit kita tetap diterima oleh pasar, terutama pasar Eropa gitu. Apakah benar memang concern-concern yang disampaikan oleh Uni Eropa itu salah satunya terkait deforestasi. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya membahas dengan ahlinya nih terkait dengan isu-isu ini. Kita cross check sebenarnya yang diklaim sama Uni Eropa itu betul atau enggak. Betul. Nah, telah hadir bersama kita di Kumparan Bapak Petrus Gunarso. Beliau adalah seorang pengamat kehutanan dan lingkungan. Pak Petrus, apa kabar nih Pak Petrus? Kabar baik. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di Kumparan. Kita akan membicarakan hal-hal terkait yang tadi sempat saya singgung di awal dengan Tiara, bahwa ternyata memang produk-produk sawit kita mendapatkan tekanan yang cukup kuat gitu dari dunia internasional, terutama Eropa gitu Pak. Nah, tapi sebelum itu Pak, saya pengen membahas dulu dengan Pak Petrus. Sebenarnya Pak, kalau dari data yang kemudian dilihat oleh Pak Petrus gitu, kondisi hutan di Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah memang isu deforestasi yang berkaitan dengan sawit itu benar adanya atau tidak gitu? Kalau ditanya apakah deforestasi ada atau tidak, memang ada. Karena proses deforestasi itu adalah proses pembangunan sebenarnya, ya kan? Ya kalau tadinya Indonesia itu 90% misalnya wilayahnya hutan, kemudian masyarakatnya tumbuh, masa nggak boleh kan gitu kan. Jadi memang ada deforestasi itu, tetapi pada waktu di mana kita memang sudah saatnya harus berhenti, sebenarnya kita sudah berhenti gitu ya. Artinya sudah sangat sedikit proses deforestasi itu. Nah, yang menjadi masalah adalah yang disebut deforestasi itu beda antara kawan-kawan di Eropa dengan kita di sini. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi kalau Indonesia itu mengatakan bahwa hutannya atau kawasan hutannya gitu ya, itu luas, nah kita harus hati-hati kalau mengatakan begitu. Karena apa? Karena antara luas hutan dengan luas tutupan hutan itu berbeda, gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat kalau negara Indonesia yang luasnya 187 juta hektar, angka ini juga
untuk generasi muda bingung pasti. Kalau di googling gitu ya, di googling itu luas negara Indonesia itu ada yang bilang 193 juta, ada yang bilang 190, ada yang 187, ada yang 181. Mana yang mau dipakai? Nah, ini awal dari ketidaktahuan ataupun ignorance kita terhadap data. Ini yang penting kita harus tahu. Jadi pada waktu kita mengatakan deforestasinya sekian, ini yang sekian, kita harus memulainya dari data. Itu yang penting. Pada kenyataannya seperti apa sih Pak sebenarnya? Apakah luas hutan yang ada di Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu sudah cukup atau misalnya masih kurang tereksplor atau seperti apa Pak? Ini juga terutama untuk generasi muda ya, ini kita sering lupa bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Kepulauan yang berada di tropis, di garis khatulistiwa. Jumlahnya sampai 17.000 pulau. Hutan di Jawa beda dengan hutan di Papua, beda di Kalimantan, beda di Sumatera. Tetapi keseluruhan Indonesia itu hutannya berapa? Hutannya, kawasannya ini ya, kawasan artinya wilayah yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan itu ada 120 juta hutan di daratan dan 5 juta hutan di lautan. Di lautan ada hutan? Ya, ada beberapa taman nasional yang dikategorikan sebagai kawasan hutan. Jadi total ada 125 juta hektar. Nah, kalau 125 juta tadi kita bandingkan dengan luas Indonesia yang 187, berarti ada sekitar 64% kan. Nah, 64% itu tidak sama di Papua, tidak sama dengan Kalimantan, dan tidak sama juga di Jawa. Nah, karena penduduk Indonesia itu 2/3 berada di Jawa, maka hutan di Jawa itu yang paling sedikit dibanding pulau-pulau lain. Gitu kan? Nah, oleh karena itu, terutama untuk generasi muda, jangan sampai keliru cara pikir kontinen, cara pikir benua. Kita itu pulau. Oleh karena itu, pengelolaannya harusnya berbasis pulau. Itu yang paling penting. Kemudian kan pertanyaannya tadi, kalau dibandingkan yang lain gimana Pak? Gitu kan? Yang mau dibandingin yang mana? Jawa misalnya. Oh, okay. Jawa kurang, hutannya kurang gitu ya. Papua lebih dibanding yang lain gitu ya. Kalimantan. Nah, saya sudah melakukan perhitungan kemarin sebelum ke sini. Saya kan harus survei juga, artinya harus belajar dulu gitu kan. Itu saya lihat di Jawa ini sudah di bawah 20%. Antara luas kawasan hutan dan tutupannya dibandingkan dengan luas lahan yang ada di Jawa. Tapi kalau di Papua itu sudah lebih tinggi, jauh lebih tinggi, di sana di atas 65%. Nah, sedangkan di Kalimantan sekitar 53%, di Sumatera itu 33%. Dekat-dekat dengan kondisi dunia. Kalau dunia itu, seluruh dunia ini, lahan seluruh dunia ini ada 30,8% itu hutan. Seluruh dunia loh ya. Artinya kalau global figure gitu ya, kalau kita melihat dunia itu 30. Maka di undang-undangnya kehutanan dulu ada aturan 30%. Tapi dengan undang-undang Cipta Kerja kemarin itu dihapus. Nggak pakai 30% lagi. Nah, kalau diskusi itu bisa seharian. Nah, dengan proporsi seperti itu tadi ya Pak ya, berarti kan luasan hutan di Indonesia itu sekitar 64% tadi Pak Petrus bilang itu. Luas kawasan hutan. Ya, luas kawasan hutan ya. Luas kawasan hutan. Sementara kalau kita bandingkan dengan proporsi seluruh dunia itu sekitar 30-an%. Nah, kan udah 2 kali lipat ya Pak sebenarnya kalau dari persentase tentu saja kita melihatnya. Berarti sebenarnya sudah cukup baguskah kondisi di Indonesia atau masih ada kekurangan-kekurangan gitu Pak? Nah, ini yang jadi masalah. Dari 64% tadi, ternyata
yang berpenutupan hutan, ya kan, yang tanamannya rapat, gitu ya, itu hanya 50%. Jadi dari 64 ada 50. Yang lainnya ini apa? Yang lainnya adalah kawasan hutan tapi dalam kondisi rusak, kondisi terdegradasi, dan kondisi yang tidak terjaga. Inilah yang juga menjadi masalah bagi kita. Nggak menghasilkan apa-apa, gitu kan? Tapi seolah-olah kita punya wilayah banyak. Begitu ada orang masuk ke dalamnya, nanam sawit. Nah, ini nanam di dalam kawasan hutan. Ini yang juga menjadi masalah yang tadi kalau di luar negeri isunya kita melakukan deforestasi, kalau di dalam negeri sebenarnya kan ini reforestasi, nanam di situ gitu ya. Betul. Tapi karena sawit tidak dianggap tanaman hutan ya nggak bisa. Nah, jadi tidak melakukan reboisasi, bukan gitu ya. Nah, yang menjadi kendala kedua di Indonesia adalah luasan sawit yang ada ini oleh dunia itu, kalau kita bicara dengan orang Belanda, orang Perancis gitu, seolah-olah itu se-Indonesia ini sawit semua. Padahal tidak gitu loh. Ini yang sering juga keliru. Total sawit di Indonesia itu ada 16,3 juta pada tahun 2019. Angka itu adalah angka yang berasal dari kegiatan yang disebut One Map Policy. Lu sadar mengenai pentingnya One Map itu baru tahun 2019 loh. Sebelumnya itu petanya masing-masing punya peta sendiri-sendiri gitu kan. Maka disatukan menjadi One Map Policy, dan di situ kemudian disepakati bahwa tutupan sawit se-Indonesia itu ada 16,3. Sedihnya apa? Angka 16,3 tadi kemudian di-SK-kan oleh Menteri Pertanian. Seolah-olah itu nggak gerak gitu kan. Nah, padahal 16,3 itu ternyata diantaranya masih ada yang berada di dalam kawasan hutan. Hampir 3,4 menurut penelitiannya KHT, dan juga diakui juga oleh Kehutanan bahwa ada 3,4 juta yang berada di kawasan hutan. Ini internally di dalam negeri, ini yang jadi masalah. Yang sekarang juga masih beradu argumen antara pertanian, pemilik sawit masyarakat, dan pemerintah masih bukan berkonflik, bukan ya, tapi ketidakjelasan lah istilahnya ya, tidak jelas antara sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, itulah yang sekarang oleh pemerintah sedang mau ditata. Ada yang dikatakan, oh itu nanti diputihkan, oh ada yang dibebaskan atau apapun lah istilahnya. Tetapi menurut saya sebagai ahli, saya mengatakan sebenarnya yang paling baik adalah pengembalian kepada tata ruang yang baik dan benar. Bahwa Indonesia punya penduduk begitu besar, perlu lahan. Nah, apakah hutannya harus luas itu? Atau bisa nggak yang hutan tidak berhutan tadi dimanfaatkan dengan misalnya hutan campuran? Nah, kalau hutan campuran kan bisa ada buah, ada sawit, bisa ada apokat, bisa segala macam kan boleh campuran. Jadi mestinya di dalam pengelolaan hutan basisnya adalah satu, tadi saya katakan pulau, yang kedua basisnya adalah bentang alam atau landscape. Landscape pulau-pulau kecil tadi kan memerlukan pendekatan tersendiri juga. Nah, kalau di masing-masing pulau kemudian masing-masing wilayah aliran sungai itu hutannya ditata, ada hutan, ada campuran hutan dan pertanian, ada sawah. Indah sekali gitu loh. Kalau kita ke Bali gitu ya, dari atas ada hutan, ada ini dan seterusnya sampai ke bawah ditata berbasis pada landscape, berbasis pada bentang alam. Nah, kalau begitu
itu semuanya menjadi bermanfaat, Produktif ya. gitu kan? Jadi produktif istilah Tiara tadi, gitu loh. Itu yang penting sebenarnya. Nah, Pak Petrus, sebenarnya kalau kita kemudian membicarakan terkait dengan sawit, sebenarnya sawit kan tanaman yang relatif baru di Indonesia. Populernya tentu saja ya, Pak. Karena kan mungkin dulu kita sempat populer karet, kemudian tanaman industri ya, kemudian ada teh dan lain-lain gitu. Nah, tapi kemudian begitu sawit ini mulai populer, itu kan tuduhan deforestasi itu kan mulai banyak disasarkan ke perkebunan sawit ini. Betul. Tapi sebenarnya kalau dari data Pak tadi kan Pak Petrus ngomong bahwa sebenarnya kalau luasan hutan di Indonesia itu 125 jutaan hektar lah gitu. Kemudian sawit itu ada di angka 16 sampai 17 juta gitu kan. Sebenarnya Pak, setelah sawit ini kemudian populer di Indonesia, pengurangan luas hutan itu seberapa signifikan sih Pak gitu? Atau sebenarnya nggak berkurang sebenarnya luas hutannya gitu? Luas hutan atau luas kawasan hutan? Luas kawasan hutan. Luas kawasan hutan di awal-awal pembangunan itu ada 147 dibandingkan luasan tadi 187, gitu ya. Jadi sekitar 73% waktu itu. Seluruh Indonesia tapi ya. Kalimantan, Sumatera, semuanya dihitung seolah-olah kita seperti satu kontinen, terus 73%. Gitu. Tetapi dari 147 tadi, di dalam tata ruang itu sudah dialokasikan wilayah-wilayah yang memang namanya hutan produksi konversi. Hutan produksi yang bisa nantinya dikonversi menjadi jenis lain. Itu dari 147 menjadi sekarang 125. Itu pasti deforestasi kan? Di dalam prosesnya. Dari tahun awal-awal tahun 60, 65, kemudian tahun 70, tahun 80 gitu ya. Itu penduduk bertambah, bayangin dari 70-an, 80-an juta sekarang menjadi 270, berarti kan kebutuhan lahan juga meningkat gitu. Jadi memang terjadi deforestasi, tetapi kalau itu di dalam rencana, itu yang disebut plan deforestation. Jadi deforestasi yang terencana atau direncanakan. Itu ya boleh karena kita kan memang membangun. Jadi harus seperti itu. Ini saya jadi teringat salah satu candaan seseorang yang pernah bertemu dengan saya gitu Pak. Jadi ada candaan di Amerika itu mungkin dulu di awal-awal Amerika ditemukan itu Amerika itu semuanya hutan gitu. Jadi ada candaan ini menarik nih. Ini menarik. Pernah nonton film judulnya judul filmnya itu The Greatest Good. The greatest good, barang yang terbaik. Itu sebenarnya barang yang terbaik itu adalah hutan. Dan di film itu menceritakan 100 tahun proses penghabisan hutan dari Amerika Timur ke Amerika Barat. Pada waktu mereka ketemu Yellowstone National Park baru kaget mereka. Sebentar, kenapa kita habisin ya? Kita perlu membangun taman nasional itu tahun 70-an. Kalau di Amerika dari timur ke barat tadi, itu kemudian muncul yang namanya kebakaran hebat, kemudian muncul namanya awan yang berasal dari grasshopper. Tahu grasshopper itu apa? Apa tuh Pak? Apa? Belalang. Oh. Jadi belalang itu demikian luar biasa, sampai seperti awan. Dari satu tempat ke tempat lain, makan semua itu tanaman yang ada di situ, pindah lagi ke sana lagi, makan lagi di situ. Habis dari timur sampai ke barat. Habis dalam waktu 100 tahun. Indonesia berapa tahun? Kalau Indonesia yang terjadi dari barat ke timur, dulu ada HPH jumlahnya 560. Sekarang tinggal 150. Kemana yang lain? Pasti hutannya sudah jadi rusak. Iya kan? Ini yang mengkhawatirkan terus terang. Kalau di kita itu dari barat ke timur. Dari Sumatera, tadi saya bilang, Sumatera dulu juga hutannya luas. Sekarang tinggal 33%.
Kalimantan dulu 90% hutan, sekarang tinggal 52%. Jawa udah duluan. Dulu juga hutan gong liwang-liwung, tapi sekarang tinggal 20%. Artinya proses deforestasi terjadi. Dan itu hanya 25 tahun. 25 tahun. Kenapa bisa lebih cepat? Coba, kira-kira yang muda-muda tahu nggak? Kira-kira kenapa lebih cepat? Bukan belalang berarti. Bukan belalang. Bukan belalang. Apa coba kira-kira? Apa ya? Yang pasti, dulu di Amerika itu masih pakai sama gergaji. Oke, manual ya, Wei. Manual. Iya. Amerika masuk ke Indonesia tahun 67 itu sudah menggunakan traktor Caterpillar, menggunakan chainsaw, menggunakan ini. Itulah yang dari ujung ke ujung kita itu cepet banget habisnya. Dengan catatan harusnya nanam, tapi karena awal-awal dulu kita belum tahu gimana ya mengelola hutan ya. Udahlah tebang pilih, ditebang, dipilih yang gede-gede, yang kecil harapannya nanti tumbuh. Tapi belum sempat tumbuh udah diambil lagi. Nah, Pak, nah, tapi Pak, dengan tadi deforestasi di Indonesia terjadi cukup masif di 25 tahun, dalam jangka waktu 25 tahun. Kalau tadi kan Amerika 100 tahun. Tapi 25 tahun itu apakah semuanya sawit, Pak? Atau jangan-jangan sawitnya hanya beberapa persen saja yang kemudian memanfaatkan lahan hutan ini? Itu dia, makanya kan kembali pada angka-angka yang tadi kita sebutkan. Hutan, tutupannya hutan Indonesia itu sekarang ini masih 50%, di atas 50%. Tutupannya ya. Kawasannya masih 64%. Yang jadi masalah adalah yang tadi sudah terdeforestasi tadi, ditanami enggak? Enggak. Sebagian besar yang dulu adalah HPH ya. atau yang pernah ditebang, itu sebagian sekarang jadilah sawit itu. Tapi perlu dicatat, sawit seluruh Indonesia itu 16,3. Kalau sekarang angkanya sudah naik ya. Kalau data terakhir yang saya punya sekarang sudah 18 juta. Tapi karena SK-nya Menteri mengatakan 16,3 is the national number, aku nggak boleh mengatakan 18 juta. Tapi aku tetap aja. Loh, saya sebagai saintis boleh dong. Saya kan menggunakan satelit, saya lihat memang tumbuh. Dari 2019 sampai hari ini sudah naik hampir 2 juta. 2 juta. Nah, yang ditempati di mana si sawit ini? Sebagian besar adalah di ex-HPH, ya kan? Yang memang sudah nggak dikelola, rusak ya, Pak? Sudah rusak. Ini mungkin sebagai konteks bagi teman-teman kumparan, karena kebetulan penonton kita kebanyakan teman-teman muda. HPH itu apa sih, Pak? Gitu. Nah, jadi dulu di era paling banyak mungkin Orde Baru ya, Pak, ya dulu ya? Iya. Itu dari mulai tahun 67, 70-an itu HPH paling puncaknya itu tahun 80-an. 80-an ya. Itu ada 560 HPH se-Indonesia. Luasnya berapa? 64 juta. 64 juta. Wow. 64 di juta hutan hektar. produksi kita. Iya. Nah, HPH ini memang kemudian dulu diperbolehkan kemudian para yang mendapatkan hak itu untuk melakukan penebangan. Gitu. Selective cutting namanya. Nah, jadi menebangnya itu memilih yang diameternya di atas 50. Yang di bawah itu biarkan saja supaya dia tumbuh. Karena di Indonesia itu pertumbuhannya memang harus dipanen. Hutan itu harus dipanen memang, karena itu hutan produksi. Tetapi jangan kemudian tidak dirawat anakan yang sudah ditinggal. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi dari 560 tadi, kalau sekarang tinggal 160 ditambah dengan hutan tanaman industrinya ada 120-an, itu ya itu yang terjadi gitu loh. Itu yang nah, yang tadi itu kemudian Pak Petrus menyebutkan sisa-sisa HPH itu kemudian kan tidak terawat menjadi lahan yang rusak lah ya, Pak ya. Kemudian memang lahan-lahan sisa HPH itu ada yang ditanami dengan sawit, diganti dengan sawit gitu ya. Karena di tata ruangnya memang dulu adalah perpindahan dari hutan produksi alam primer gitu kan, kemudian menjadi
hutan sekunder karena sudah ditebang. Jadi kalau ada orang yang sudah masuk sudah nggak primer lagi. Ada tanda-tanda bahwa di situ ada jalan truk dan seterusnya, itu berarti sudah bukan hutan alam. Yang seperti itu ada beberapa wilayah yang memang dialokasikan untuk yang namanya konversi. Jadi memang namanya hutan produksi konversi dari dulu. Jadi yang 64 juta tadi, sekitar 16 juta memang disediakan untuk konversi. Jadi kalau sekarang ada 16 juta itu ya kira-kira memang yang konversi harusnya sudah habis. Tetapi kata kementerian masih ada sekitar 8 jutaan yang masih bisa dikonversi gitu loh. Yang sekarang karena sudah moratorium mestinya itu nggak dipakai lagi, harusnya stop gitu kira-kira. Gitu. Kalau bisa di state berarti Pak dari 17 juta hektar itu ya Pak ya, itu yang deforestasi itu sebenarnya berapa sih dan di mana paling banyak? Jadi kalau di penelitian saya yang kami lakukan pada tahun 2013, itu saya melihat pertumbuhan sawit dari mulai tahun 90, 95, 2000, 2005, 2010 itu saya pantau. Kebetulan saya dibiayai oleh RSPO. RSPO itu Roundtable Sustainable Palm Oil ya, yang kantor pusatnya di Malaysia itu membiayai saya untuk melihat Indonesia, Malaysia dan Papua New Guinea. 3 negara ini kami pantau perubahan sawitnya dari tahun 90 sampai 2010. 2010 itu baru 7 juta. 2010. Tapi bayangin 2010 sampai sekarang melompatnya gila-gilaan. Sekarang 18 juta atau angka resminya 16,3 dari sekitar 7 juta pada tahun 2010. Jadi pertumbuhannya tadi pelan gitu. Pas setelah 2010 itu gitu ya. Taksiran saya pada waktu saya penelitian 2013 itu, tahun ini harusnya sudah 20 juta. Tetapi karena kegiatan tadi ada moratorium, ada penundaan izin baru dan seterusnya, itu ternyata tanda petik ya, baru mencapai 18 juta. Tapi kalau taksiran saya harusnya 2030 nanti, kalau dari prediksi trajektori yang saya buat, itu kira-kira akan menjadi 20 juta. 20 juta. Tapi kebijakan moratorium untuk pembukaan lahan sawit itu sebenarnya sudah cukup efektif atau belum sih Pak? Sangat efektif, tetapi tidak berarti zero. Ya kan? Karena apa? Karena itu tadi wilayah-wilayah yang dalam kondisi rusak di dekat pemukiman, kemudian masyarakat butuh lahan, punya anak, punya mantu, mereka kemudian buka di sebelah sana, buka di sebelah sini. Ya kalau kawan-kawan tinggalnya di Kalimantan atau di Sumatera, lapangan pekerjaannya ya depan rumah Anda tadi, ya otomatis ke situ gitu loh. Nah, yang seperti itu masa nggak boleh, gitu kan? Apalagi lahannya ya jelas lahan rusak gitu ya. Yang lahannya rusak. Tetapi setelah nanam 10 tahun, ternyata itu kawasan hutan. Lah itu yang terjadi sekarang. Banyak yang dikatakan bahwa tanamannya rakyat, tanamannya perusahaan, tanamannya 3,4 juta hektar tumbang tindih dengan kawasan hutan. Saya tidak mengatakan dengan hutan ya, dengan kawasan hutan. Nah, oleh karena itu penyelesaian atas itu harus memang benar-benar bijaksana. Kalau udah jadi tanaman sawit gitu, maksud juga ditebangin, suruh balikin ke hutan, siapa yang mau membiayai? Dan padahal sebelum ada sawitnya juga hutannya sudah rusak dulu. Betul. Dan itu saya bisa buktikan dari penelitian saya yang dari 90 sampai 2010 tadi, hanya sekitar 5% saja yang sebenarnya dari hutan alam primer. Yang banyak itu justru dari karet rakyat yang dibongkar menjadi sawit. Kemudian yang kedua dari padang alang-alang yang dulu sulit mengatasi menjadi sawit. Dan dari hutan alam yang sudah terdegradasi karena ditebang berulang-ulang
harusnya tebang pilih terus tanam, nggak ditanam-tanam, ini yang membuat masalah. Dan itulah wilayah-wilayah yang sekarang ditempati oleh sawit. Gitu. Berarti tadi cuma 5% sebenarnya Pak yang pure dari hutan. Betul. Dari penelitian kami begitu. Nah, kita balik lagi ke concernnya Uni Eropa nih Pak, kan mereka sebenarnya concern tentang keanekaragaman hayatinya ya katanya ya, dan fatwa dan lain sebagainya. Betul. Pada kenyataannya sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah memang adanya sawit ini menghilangkan mereka, menurunkan jumlah keanekaragaman hayati atau seperti apa? Pendidikan saya S2 itu adalah wildlife management. Gak banyak orang Indonesia yang ngambil itu. Saya sekolah jauh-jauh ke Amerika, ngambil jurusan wildlife management. Itu jurusan yang cukup tidak umum untuk Indonesia, Pak. Betul. Berarti ini tahu banget ya kalau ditanya soal ini. Hatam. Lucunya yang saya teliti di sana itu apa? Bagaimana State of Michigan itu mengelola perburuan rusa. Jadi rusa itu ternyata bergerak dari satu tempat ke tempat lain, makan apel. Jadi ngerusak kebunnya apel orang Amerika. Saya masih menggunakan itu alat yang pakai telemetri supaya ini pasangin collar gitu ya, saya ikutin gitu. Itu tahun berapa coba? Mungkin belum lahir loh. Saya tahun 86. Betul Pak, belum lahir. Tahun 86 di Peninsula Michigan itu yang di ujung, suhunya -5 gitu kan, ngikutin rusa, bayangin gitu ya. Itu kalau kemudian saya kembali ke Indonesia, apa yang dilakukan oleh Indonesia? Indonesia itu sebenarnya sudah menetapkan 24 juta hektar sebagai kawasan konservasi. Pertanyaannya, kondisinya seperti apa? Dirambah atau tidak? Ya kan? Nah, sehingga sebenarnya secara konsep Indonesia sudah menyediakan untuk itu. Nah, kok sekarang banyak satwa-satwanya ada berada di tempat di sawit, di HTI, di mana-mana? Lah ya tentu saja kalau hutan konservasinya nggak bagus, nggak dirawat ya dia kemana-mana juga gitu kan. Atau kalau memang dulu tidak dikelola dengan baik, wilayah-wilayah yang punya nilai konservasi tidak dilindungi, ya pasti akan seperti itu. Maka sekarang kalau di sawit itu ataupun di HTI itu ada wilayah-wilayah yang memang mempunyai nilai konservasi tinggi, itu yang harus dilindungi. Itu hampir sekitar 10%. Jadi kalau ada 16,3 juta luas sawit tadi, hampir 1,6 juta sendiri sebenarnya dilindungi loh. Nah, disitulah sebenarnya tempat-tempat di mana satwa liar itu boleh dan tinggal di situ. Yang justru jadi masalah kalau di hutan tanaman industri itu malah saking banyaknya monyet misalnya gitu ya, itu kebingungan mau diapain ini. Nah di Indonesia undang-undang mengenai perburuan yang berburu itu ada. Tapi nggak dijalanin, gitu loh. Ada 9 taman buru, ke-9-9-nya nggak jalan. Nah, artinya sebenarnya boleh sebenarnya untuk dilepas di situ untuk kemudian diburu. Nah, kalau orang Indonesia kalau berburu kemana coba? Afrika. Nah, itu dia. Habis berjuta-juta rupiah, bahkan miliar, dia berangkat ke Afrika untuk berburu. Kalau di Indonesia nggak diurus. Itu yang dulu saya pelajari itu seperti itu. Ini kalau soal aturan berburu, padahal di Eropa juga sangat umum ya Pak aturan berburu. Di State of Michigan yang namanya berburu rusa itu adalah tourism nomor 2 terbesar. Luar biasa. Bahkan yang kalau terbaru di kita kenapa tidak? Betul. Gitu. Terbaru di Rumania berburunya ini Pak, beruang. Jadi ada sejumlah beruang yang boleh diburu dan kemudian memang dibunuh itu ternyata boleh ternyata di sana. Kita punya 9 taman buru loh. Mungkin kalau saya tanya kawan-kawan atau yang teman-teman muda, tahu nggak taman buru mana yang sekarang? Ke-9-9-nya itu nggak terkelola dengan baik. Betul. Gitu. Nah, ini nyambung soal concern dari Uni Eropa tadi Pak. Kan salah satu concernnya kemudian kita mendapatkan tantangan yang cukup besar adalah soal karena mereka menganggap produk sawit dari Indonesia itu berasal dari deforestasi. Sedangkan tadi kan Bapak
Kemudian memberikan beberapa data ternyata hanya 5% lah yang kemudian memang produk dari deforestasi. Nah, melihat dari situ, kenapa kemudian Eropa masih ngotot nih Pak untuk dalam tanda kutip memberikan tantangan yang lebih agar produk-produk sawit di Indonesia itu bisa masuk ke Uni Eropa gitu? Kalau itu larinya adalah ke isu yang baru, dan isu itu dirasakan oleh semua masyarakat yang disebut perubahan iklim. Perubahan iklim itu salah satu penyebabnya ya adalah deforestasi. Penyebab yang terbesarnya sebenarnya industrialisasi. Nah, mereka sudah industrialisasi duluan. Kita baru mau, istilah bahasa Jawanya minyi mau ke industrialisasi, udah nggak boleh lagi gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kalau perubahan iklim itu disebabkan oleh emisi CO2 yang dari industri, yang dari motor, mobil yang luar biasa banyak tadi, dibandingkan dengan kerusakan hutan, sebenarnya ya kita masih belum terlalu tinggi juga kalau memang dihitung benar gitu ya. Dan kita kan sudah kemudian melakukan moratorium, sudah juga melakukan perlindungan, ya kan? Ya harusnya udah berhenti lah. Kalau memang negara barat tadi itu melarang kita lakukan deforestasi, ya pembiayaan untuk reforestasi dong, nanemin dong. Suruh membiayai menanam nggak ada yang mau, ya kan? Mereka malah bikin alat-alat sendiri untuk nyerap CO2-nya, alatnya mahal. Karena apa? Dari dana karbon mereka atau pajak karbon mereka itu sebenarnya wajib di dalam perundingan Paris itu, Paris Agreement ya, Pak? Paris Agreement itu dia menyediakan $100 miliar per tahun untuk diberikan ke negara-negara yang sedang berkembang supaya dia nggak melakukan perusakan hutannya. Seperti yang pernah mereka lakukan. Seperti sebagai apa ya? Menebus dosanya gitu kan. Tapi kan nggak jalan. Duitnya ngumpul dipakai untuk sendiri. Bikin mobil listrik, membuat apa itu penyerap CO2 dan seterusnya di sana. Begitu kita minta macam-macam syaratnya gitu loh. Kita cuma diiming-imingi misalnya yang sekarang kita dapat beberapa puluh juta dolar itu kan namanya result based payment gitu ya. Hasil dari kita berhenti tidak melakukan deforestasi di beberapa provinsi kemudian dikasih. Tapi itu kecil banget dibanding yang 100 miliar tadi yang diturunin 1 juta. Atau paling beberapa juta saja, 50 juta, 60 juta gitu ya. Padahal harusnya 100 miliar itu dibagi kepada negara-negara yang melakukan komitmen mau menurunkan emisi. Nah, kita kan sudah committed. Moratorium, menurunkan emisi dari batu bara, menurunkan emisi dari mobil, sekarang banyak motor mobil listrik kan, dan seterusnya kita kan ikut mereka juga gitu loh. Nah, penurunan itu tidak imbang dengan dana yang mereka berikan kepada kita. Nah, kalau begitu Pak, sebenarnya kemudian upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa ini sebenarnya motifnya adalah motif lingkungan atau jangan-jangan memang ada motif ekonomi juga kemudian mencegah produk-produk dari Indonesia yang masuk? Yang pure ekonomi. Lingkungan itu sebagai kasus belli istilahnya, sebagai istilah saya apa ya, etiknya lah gitu kira-kira gitu kan. Nah itu sama kalau di kasusnya sawit, maka mereka seolah-olah sekarang mau tak bantu kamu. Tapi adalah smallholder yang ukurannya di bawah 2 hektar aja. Tak bantu deh gitu kan. Tapi yang 2 hektar tadi nggak boleh berkoperasi yang dibiayai oleh perusahaan, nggak boleh. Mereka harus pure dari mereka sendiri. Yang begini-begini ini kan juga hanya secara etika seolah-olah membantu, tapi nggak mau bantu beneran gitu loh. Yang mau bantu beneran sebenarnya ada yang tadi 39 juta hektar hutan yang rusak tadi, mbok coba kesini invest nanam gitu ya, nanam mangrove tuh nyerap 3 kali lebih besar dibanding hutan ya. Itu
Tapi yang mau invest nanam nggak ada, gitu loh. Nah itu yang menurut saya harusnya dana-dana tadi, dana yang sudah terkumpul sebagai dana karbon tadi harusnya diinvestasikan ke situ. Oke. Kira-kira sikap Indonesia ke depannya akan seperti apa ya untuk menghadapi kalau regulation ini akan benar-benar dilakukan ya sama Uni Eropa? Karena kan kalau dari Malaysia yang aku tahu mereka ada diplomasi orang hutan nih Pak yang baru. Kira-kira kalau misalnya Indonesia apakah ada strategi atau upaya lain untuk menyikapi regulation ini? Atau sudah kita nggak usah jual ke Eropa aja? Nah itu bisa jadi. Kira-kira gimana tuh Pak? Nggak usah jualan ke Eropa saja. Kalau Anda meningkatkan dari B20 jadi B35, udah habis itu sawit. Kurang malah. Nanti jangan-jangan impor kita. Wah, itu memalukan. Nah, itu dia, bisa jadi gitu ya. Artinya dari sisi perdagangan tentu kita harus benar-benar, Indonesia itu konsumen minyak nabati dari sawit terbesar loh di dunia. Jadi kita untuk goreng-gorengan kita saja gitu ya. Kemudian untuk biodiesel kita, kemudian sebagian untuk ekspor, itu sudah kurang sebenarnya. Maka langkah strategis yang paling baik adalah meningkatkan produktivitas. Gimana caranya meningkatkan produktivitas? Ya kalau yang perusahaan bisa 25 ton hasilnya, kemudian kalau di masyarakat baru 15 ton, ya kenapa enggak ini yang kita bantu? Maka ada langkah yang namanya PSR. Perkebunan sawit rakyat atau penanaman kembali sawit rakyat, itu dibantu jangan benihnya atau bibitnya itu yang abal-abal. Karena apa? Nanam 25 tahun pada saat tahu setelah berbuah pertama, wah baru tahu bahwa ini jenisnya jenis abal-abal gitu ya. Nah yang begini nih yang harus dibantu supaya produktivitasnya meningkat. Nah kalau produktivitasnya meningkat, kenapa sawit itu menarik? Karena yang dikuasai oleh corporate sekitar 55%, yang dikuasai oleh masyarakat sekitar 40%, oleh BUMN 5%. Nah, beda dengan karet. Karet itu 90% masyarakat, 99 malah kali ya. Nggak ada pendampingnya, nggak ada yang membantu mereka. Coconut itu juga begitu. Kopi juga begitu. Sebenarnya dengan keberimbangan antara corporate sama masyarakat tadi, sawit harusnya menjadi patron model bagi komoditas-komoditas lain. Baik misalnya apa itu cengkeh, kemudian apa itu kayu manis, kemudian pala, kemudian kelapa. Itu kalau ada berimbang, itu kemungkinan kita komoditasnya bisa kuat. Nah sekarang maka tadi kalau ditanya yang EUDR tadi, itu sekarang bukan hanya sawit, dia kena ke coklat, ke karet, ke teh, ke kopi, 6 atau 7 komoditas. Betul. Soy termasuk ya. Oke. Nah ini berkaitan juga dengan tadi. Ya udah kalau emang Eropa nggak mau nerima, mending kita pakai sendiri aja kan. Kemudian kita juga punya kebutuhan untuk membuat biodiesel dan bioaftur gitu. Nah tapi Pak, sebenarnya implementasi penggunaan biodiesel dan bioaftur yang asal muasalnya itu dari produk sawit itu di Indonesia sudah seberapa masifnya gitu Pak? Kalau biodiesel sudah masif. Biodiesel itu sudah lebih dari 10 juta ton kita manfaatkan untuk diesel, minyak diesel ya, untuk campurannya. Tapi kalau yang bioaftur belum. Belumnya karena memang harganya masih terlalu mahal. Bahkan kalau sekarang biodiesel pun kita kadang-kadang masih harus subsidi. Bahkan kemarin sempat subsidinya cukup besar gitu kan. Karena perbedaan antara harga minyak diesel yang dari fossil fuel dibandingkan dengan ini masih lebih tinggi gitu kan. Produksinya ya, biaya produksi, maka disubsidi oleh pemerintah. Itu sebenarnya. Jadi harusnya kita bisa meningkatkan misalnya produksi kelapa kita untuk bioaftur lebih bagus kelapa. Gitu. Kelapa bukan kelapa sawit ya ini? Ya kelapa dalam, kelapa dalam, istilahnya kelapa dalam ya. Oke. Itu nggak ada permajaan masalahnya.
Oh, PSR tadi peremajaan sawit rakyat, saya sampai lupa. Oke, Pak Petrus, terima kasih sekali sudah berbagi dengan Kumparan. Tadi kita sudah membicarakan banyak hal dan terutama tadi bagaimana kondisi tantangan yang kita hadapi di Uni Eropa. Semoga nantinya kita bisa menghadapi itu semua. Apalagi ternyata tadi dapat pencerahan dari Pak Petrus bukan cuma sawit yang kemudian mendapat tantangan, ya, tapi begitu banyak produk dari perkebunan kita yang juga terancam. Saya lihat Pak Petrus bawa buku-buku apa ini Pak? Iya, makanya ini akan saya berikan sebagai hadiah. Terima kasih sekali. Hadiahnya kepada Tiara. Untuk Kumparan ya, mungkin sawit kalau untuk negeri. Jadi ini adalah buku yang kami susun bersama dengan Pak Abi Susanto. Itu seorang dokter ahli gula, tetapi malah lebih banyak ke manajemen. Dan setelah di manajemen, beliau malah ngajak saya nulis sawit. Tapi beliau sudah almarhum, jadi ini tadinya hanya sekitar 4-5 bab yang kami sepakat, yang sisanya saya yang nyelesain. Gitu. Jadi itu buku pertama saya yang cukup menarik. Kemudian nantinya saya akan menulis sawit untuk dunia. Atau sawit untuk lingkungan dan dunia. Nah ini nanti mana yang menjual gitu ya. Ini menarik karena ada kata-kata sawit untuk lingkungan. Padahal tadi kalau kita nyambung yang concern Eropa dianggap sawit merusak lingkungan. Betul. Nah ini kita tunggu-tunggu nih nanti bahasan dari Bapak seperti apa. Oke, Pak Petrus terima kasih sekali untuk waktunya Pak. Terima kasih.